Saudara, sangat senang pada saat ini masih bisa bersama dengan saudara kembali dalam acara Figur. Dan tentunya acara ini selalu kita tunggu-tunggu, selalu kita nanti-nantikan, karena melalui acara Figur ini kita akan belajar tentang tokoh, tentang pribadi yang bernama Yesus Kristus, tentang pribadi yang mengasihi umat manusia, tentang pribadi yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya dan memberikan kehidupan yang kekal. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar satu sisi yang lain dari kehidupan Yesus, yaitu Dia adalah pribadi yang membela kehidupanku. Kristus pembelaku. Kiranya melalui pelajaran pada kesempatan ini, setiap kita dikuatkan, diteguhkan, karena kita memiliki pembela yang bertanggung jawab, pembela yang baik, pembela yang ajaib, yang selalu membela kehidupan kita. Dari studio, saya Yohanes yang bersama dengan saudara pada saat ini menyampaikan selamat mendengarkan. Saudara, siapa yang tidak senang dibela? Setiap orang senang dibela. Setiap orang senang mendapatkan pembelaan dari orang-orang di sekitarnya. Setiap orang senang dengan orang-orang yang mau membela hidupnya. Tetapi ada juga orang-orang yang hadir bukan sebagai pembela, tetapi sebagai penghancur kehidupan. Sebagai orang yang merusak kehidupan. Sebagai orang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Sebagai orang yang hanya mencari selamat ketika ada bahaya. Ada orang-orang tertentu ketika dia berada dalam keadaan sulit, bukan dirinya yang maju untuk menjadi pembela. Bukan dirinya yang maju untuk membela yang lainnya. Tetapi dia mendorong orang lain untuk maju agar dia selamat. Dia selamat, orang lain yang binasa. Nah, tentunya kita sebagai manusia, kita membutuhkan pribadi, membutuhkan tokoh yang mau membela kehidupan kita. Kita mengenal ada banyak para pahlawan yang sudah membela bangsa ini dari penjajahan, yang sudah membela bangsa ini dari penindasan, sehingga kita merdeka pada saat ini. Menikmati kemerdekaan karena ada pribadi-pribadi, ada orang-orang yang mau membela kebenaran, yang mau membela masyarakat supaya masyarakat boleh hidup tentram, masyarakat boleh mendapat kenyamanan, sekalipun dirinya sendiri mungkin mengalami sebuah penderitaan. Dan tentunya banyak yang demikian. Dan tokoh yang kita pelajari pada saat ini, yaitu Kristus Yesus, adalah tokoh yang menunjukkan kesetiakawanannya. Dia tidak mau mencari selamat sendiri. Dia tidak mau mendorong orang lain maju ke depan untuk menyelamatkan dirinya. Nah, saudara, mari perhatikan sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus ditangkap. Ketika dia berada di sebuah taman. Ketika bersama dengan para murid, dia berdoa di sana bersama dengan para murid, dan tentunya kita tahu ada satu tokoh yang lain yang bernama Yudas. Dia bukan tokoh pembela, dia tokoh pengkhianat. Dia mau selamat, dia ingin dapat keuntungan dengan cara apa? Tanda petiknya ini ya, menjual Yesus. Yesus yang dijual, Yesus yang disorong ke depan, dia selamat. Dia bisa mendapatkan uang. Nah, saudara, bukan tokoh itu yang kita pelajari. Tetapi kita belajar dari suatu tokoh, yaitu Kristus Yesus, tokoh yang bukan orang lain yang dipasang di depan. Tetapi ia pasang dirinya.
Dia bela para muridnya. Dan ini saya rasa tokoh yang sungguh-sungguh tiada duanya. Dia tidak mau korbankan orang lain demi kejayaan dirinya. Dia tidak mau hancurkan orang lain demi ketenaran dirinya. Tetapi dia pasang dirinya di depan demi keselamatan, demi kebahagiaan orang lain. Dan dalam sebuah peristiwa di Taman Getsemani, kita melihat pada saat itu Yudas bersama dengan rombongan mencari Yesus karena dia tahu bahwa di tempat ini Yesus sering mempergunakannya untuk berdoa. Dikatakan bahwa Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Ini mau berperang, saudara. Padahal yang dicari Yesus ini sedang doa. Ya orang berdoa kok dibawain prajurit, dibawain senjata, ini nggak masuk akal, saudara. Ini Yesus dan para murid kan tidak bersenjata, saudara. Sekalipun juga ada dikatakan bahwa Petrus bawa pedang juga untuk berjaga-jaga, tetapi memang bukan untuk berperang. Tetapi Yesus dengan para murid menghadapi persoalan dengan cara berdoa. Ya, bukan dengan cara yang lain. Ini para prajurit datang dengan pedang, dengan senjata. Dan dikatakan juga maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Perhatikan ini, maju ke depan. Bukan dia sembunyi, saudara. Apalagi itu malam dia melarikan diri, kemudian sembunyi. Kemudian yang disorongkan Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus, Thomas. Ayo mas, maju mas. Kamu majulah. Masa guru harus menderita? Tidak boleh lah. Ayo maju. Tapi tidak, saudara. Kitab suci mengatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Perhatikanlah. Dia tahu apa yang akan menimpa dirinya. Dia tidak mundur. Sebaliknya dikatakan, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Kemudian mereka berkata, saya cari yang bernama Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Wah, gentleman, berani menghadapi risiko, gak sembunyi di belakang orang lain disorong. Akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Wah, akulah dia. Mundur dan jatuh. Mungkin tidak tahu ya, kenapa mereka jatuh, apa takut atau shock. Loh, ini dah orangnya. Nggak salah ini. Ini kan yang selama ini membuat mujizat, yang selama ini berbuat kebaikan. Mereka mungkin kaget juga. Maka ia bertanya pula. Ya ini nantang Yesus ya. Siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Perhatikan saudara, kalau engkau mencari aku, jangan ganggu para muridku. Biarkan mereka pergi. Nih saya cari, tangkap, ambil saya, dan silahkan lakukan. Karena apa? Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dan dia siap menghadapi semuanya. Dan dia tahu dia akan menghadapi apa, sudah tahu. Dan dikatakan dia maju ke depan. Akulah dia. Dia gak sembunyi-sembunyi. Dia gak sorong orang lain. Tetapi dia dengan gentleman, dengan berani katakan,
akulah dia. Saudara, rupanya Simon Petrus bawa pedang ini. Ini kan pimpinannya, dia dari antara murid. Ini Simon Petrus paling berani. Kemudian dia menghunus pedang. Telinga imam besar itu dipotong, telinga kanannya. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara, Yesus tidak butuh pembela seperti Petrus. Yesus tidak butuh cara-cara strategi yang lain untuk menyelamatkan dirinya. Dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Sebaliknya, ketika menghadapi persoalan, dia maju ke depan dan dia berkatakan, akulah dia. Artinya apa? Dia hadapi risikonya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang memang bertanggung jawab atas seluruhnya. Dan dia bilang, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Siapa mereka ini? Ya para murid pada saat itu. Biarkan mereka pergi. Ada Thomas, ada Matius, ya, ada Petrus, Filipus, dan sebagainya. Silakan pergi. Bahkan si Yudas pun dibela, saudara. Ya kan? Ini kan muridnya juga. Dibela, biarkan mereka pergi. Jangan diganggu. Biar saya yang tanggung semuanya. Ya luar biasa, saudara. Yudas mengkhianati, Yesus membela. Ini kan siapa yang bisa berbuat demikian? Kebanyakan para tokoh atau orang-orang itu justru orang lain yang ditaruh di depan. Dia selamat, dia sehat, dia makmur, orang lain yang menderita. Tapi tidak, Kristus yang maju di depan. Biarkan mereka selamat. Inilah, saudara, pribadi yang kita sembah selama ini, pribadi yang kita puja dan puji, pribadi yang mengasihi kita. Dia bukan mengasihi dengan ucapan saja, dia mengasihi kita dengan perbuatannya. Dia tidak hanya mengatakan aku mengasihi engkau, tetapi dia menyatakan kasihnya itu melalui perbuatan yang nyata. Apa yang nyata? Dia bela para muridnya, dan dia juga bela kita yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya dibela oleh Tuhan. Dia akan maju ke depan membela kita. Dia akan maju ke depan dan berkata, akulah dia. Artinya apa? Dia yang menanggung semua risikonya. Karena dia adalah pemimpin dari seluruh kehidupan kita. Dia yang maju ke depan. Inilah, saudara, pribadi yang kita selama ini kenal. Pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang gentleman. Pribadi yang tampil sebagai pembela bagi orang-orang yang mengikuti dia. Berbahagialah orang yang mengikuti dia, karena dia akan dibela oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, demikianlah pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan ini. Berbicara mengenai Kristus pembela hidupku. Biarlah kita semakin senang, semakin bersukacita mengikuti dia, karena dialah yang membela kehidupan kita. Saudara bisa terus mengikuti pelajaran ini melalui program Figur di radio kesayangan saudara ini. Atau juga saudara rindu untuk belajar atau ingin mengenal dia lebih dalam lagi, silahkan bisa kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur, atau melalui SMS kirimkan ke 081 333 777 386 dengan cara ketik nama, spasi, figur, spasi, respon atau pertanyaan, dan kami siap untuk melayani saudara. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.